Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kedamaian berkah Allah dan rahmatnya tercurahkan kepada seluruh pemirsa TV1 dimanapun Anda berada. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmus sholihat wa bifadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa TV1 dimanapun Anda berada, ya insyaallah diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat iman wal Islam. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut, alhamdulillah kita dapat melakukan aktivitas kita, baik aktivitas yang berupa kerjaan duniawi maupun aktivitas sebagai amalan-amalan ukhrawi kita. Kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Seandainya saja engkau berusaha untuk menghitung daripada nikmat-nikmatnya Allah, pasti kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Udara bebas yang kita hirup nan segar dan bersih, Allah berikan secara cuma-cuma kepada kita. Sebagai seorang hamba, hanya Allah perintahkan untuk mensyukurinya dengan cara berterima kasih kepadanya dan menjalankan apa yang diperintah olehnya serta meninggalkan dan menjauhkan apa yang dilarang olehnya. Begitu pula tak lupa kita sampaikan salawat teriring salam. Semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita, kepada qudwah hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita perbanyak salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah dengan kita memperbanyak salawat kepadanya, kita mengikuti apapun ajarannya, kelak di kemudian hari akan menolong kita dengan syafaatnya pada hari yaumun la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Pada hari di mana yang namanya harta, anak tidak akan bermanfaat buat menolong kita illa kecuali man atallah biqalbin salim. Orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang suci bersih. Pemirsa TV1 yang budiman, yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia sudah barang tentu menginginkan kehidupan dan keberuntungan di dunia ini. Akan tetapi keinginan-keinginan duniawi, keberuntungan-keberuntungan duniawi tidak semuanya akan diraih oleh setiap manusia. Terkadang ada yang berkehidupan cukup dari segi materi, akan tetapi dari sisi yang lain dia tidak dapat mencukupinya, atau yang lain-lain daripada sebagainya. Jadi pada dasarnya tidak semua keinginan-keinginan duniawi kita, keberuntungan-keberuntungan kita dapat diraih. Akan tetapi sebagai seorang muslim, ketika keberuntungan duniawi atau kemewahan-kemewahan atau kenikmatan-kenikmatan duniawi tidak dapat diraih oleh seorang muslim, janganlah menganggap dirinya sebagai orang yang paling rugi hidup di dunia. Apalagi
sampai menjadikan dirinya berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam surat Al-Asr, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Karena menurut tuntunan daripada Allah, menurut tuntunan ajaran Islam, Allah telah bersumpah ya dengan waktu, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, bahwasanya semua manusia dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, orang yang beramal soleh, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, dan orang-orang yang saling menasehati, baik nasehati dalam kebenaran maupun menasehati dalam kesabaran. Jadi ketika kemewahan dunia, keberuntungan hidup di dunia tidak dapat diraih oleh seorang muslim, ini tidaklah menjadi untuk merugikan atau merasa dirinya paling merugi hidup di dunia ini. Selama kita masih beriman, kita masih mengimani akan adanya Allah, atas kekuasaannya, atas kasih dan sayangnya, dan atas keagungannya, ini merupakan salah satu yang diterkecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia dalam keadaan merugi, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Alhamdulillah, ketika iman masih ada dalam dada kita, kemewahan dunia, keberuntungan dunia tidak dapat kita raih ketika masih ada iman di dalam dada kita. Janganlah kita merasa sebagai manusia, sebagai seorang hamba yang hidup dalam kerugian di dunia ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, arba'un idza kunna fika fala 'alaika ma fataka minad dunya. Kata Nabi, 4 hal yang apabila keempat-empatnya ada pada dirimu, tidaklah akan merugikan engkau akan apa yang tidak engkau dapatkan daripada keberuntungan dunia. Jadi 4 perkara ini bila dimiliki oleh seorang hamba yang memang keberuntungan dunianya tidak sebagus daripada orang-orang yang lain, contoh mungkin dari segi materi atau dari segi yang lainnya, dia tidak cukup beruntung atau dengan hidup bermewah-mewahan, dengan memiliki mobil yang bagus, rumah yang mewah, jabatan yang tinggi dan lain sebagainya. Ketika ada pada dirinya 4 perkara ini, maka janganlah menganggap dirinya adalah orang yang paling merugi hidup di dunia ini. Apa saja 4 perkara yang tidak akan merugikan itu? Yang pertama, sidqul hadis, yaitu benar dalam berbicara. Ketika seorang pejabat atau seorang daripada artis ganteng, cantik dan lain sebagainya, orang yang populer dan lain sebagainya, ketika dalam berbicara dia sudah tidak lagi benar, maka orang itu masuk dalam kategori salah satu daripada ciri orang munafik. Jadi apa gunanya kita dengan ketenaran, akan tetapi kita dicap sebagai orang munafik dalam agama kita. Nah, jika orang memiliki yang namanya sidqul hadis, berbicara dengan benar, insya Allah tidak merasa beruntung dalam kehidupan duniawi, akan menjadikan dia tidak merasa merugi ketika dia memiliki yang pertama, yaitu sidqul hadis. Karena memang yang namanya berbicara benar ini merupakan salah satu daripada kesempurnaan iman seorang muslim. Ketika kita tidak berbicara benar, berarti lawannya adalah al-kazib, yaitu berbohong. Padahal yang namanya bohong itu ra'suz dzunubi al-kazibu. Jadi palanya bohong itu adalah pahalanya
kepalanya dosa adalah berbohong. Dengan berawal dari bohong, maka dia akan dapat melakukan hal-hal yang lain. Dia akan dapat menzolimi orang lain, karena orang yang sudah terbiasa berbohong, ketika ingin berbicara bohong, itu sudah tidak mengarang lagi. Lain dengan orang yang tidak biasa berbohong. Dia ingin berbohong 1-2 kata saja, dia akan berpikir berkali-kali lipat. Oleh karenanya, ketika kita memiliki sifat yang namanya sidqul hadis, berbicara dengan benar, apa yang tidak kita dapatkan keberuntungan duniawi, itu tidak menjadikan kita merasa orang yang paling merugi hidup di dunia ini. Pemirsa TV One yang insya Allah diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan sikap yang kedua, ketika kita tidak mendapatkan keberuntungan atau kemewahan hidup di dunia ini, ketika kita memiliki sifat yang namanya hifzul amanah, menjaga amanah, tidaklah menjadikan kita orang yang merasa merugi hidup di dunia ini. Kita hidup di dunia ini, kesemuanya tidak lepas yang namanya dari amanah. Baik amanah yang Allah titipkan kepada kita, maupun amanah dari sesama kita sebagai makhluk Allah. Badan yang kita miliki sekarang ini merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta yang Allah berikan kepada kita merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umur yang Allah berikan kepada kita merupakan umur panjang, ini juga merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak yang Allah titipkan kepada kita, istri cantik dan solehah yang Allah titipkan kepada kita, ini semuanya amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kesemuanya nanti akan dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dikatakan dalam sebuah hadis bahwasanya seorang hamba nanti tidak akan dapat beranjak daripada dia berdiri, kakinya tidak dapat digerakkan sebelum ia ditanya tentang 4 hal. Yang pertama, umurnya dihabiskan untuk apa saja. Umur yang Allah berikan, dia gunakan untuk kebaikan atau tidak. Begitu juga badan yang sempurna yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia. Alhamdulillah ketika kita diciptakan secara sempurna, kita memiliki 2 kaki. Kita memiliki hidung yang Allah berikan lubang kita, alhamdulillah menghadap ke bawah bukan ke atas. Coba kalau Allah ciptakan hidung kita menghadap ke atas ketika musim hujan, kebetulan kita tidak membawa payung, sudah barang tentu kita akan repot. Bagaimana kita akan selalu mengalami yang namanya bukan hanya kebanjiran di rumah, akan tetapi pada anggota tubuh kita ada yang namanya kebanjiran. Begitu juga ilmu yang telah Allah amanatkan kepada kita, sedikit Allah berikan ilmu kepada kita. Apa yang telah kita lakukan dengan ilmu yang telah Allah berikan kepada diri kita? Apakah untuk kemaslahatan manusia ataukah sebaliknya? Justru kita lakukan untuk aksi tipu-tipu. Kita mempunyai ilmu secara teknik, ilmu komputer dan lain sebagainya. Justru kita lakukan untuk menipu teman atau menipu orang lain atau menipu sejawat kita dan lain sebagainya. Begitu pula harta yang Allah titipkan kepada kita. Allah akan tanyakan nanti kelak di hari kiamat. Dari mana kita mendapatkan harta tersebut dan untuk apa harta yang telah kita dapatkan dinafkahkan. Jadi semuanya kita sebagai makhluk hidup
tidak luput dari yang namanya amanah. Baik amanah dari Allah maupun amanah dari sesama manusia. Jadi ketika kehidupan kita di duniawi tidak seberuntung mungkin orang lain, ketika kita memiliki yang pertama sidqul hadis, berbicara benar, kemudian yang kedua menjaga amanah, janganlah kita merasa orang yang paling merugi hidup di dunia ini. Sepanjang kita bisa berbicara benar, terusnya kita dapat menjaga amanah, Pak, insya Allah kita janganlah berputus asa daripada rahmat Allah, dan janganlah merasa bahwasanya kita adalah orang yang paling merugi di dunia ini karena belum atau tidak dapat meraih keberuntungan-keberuntungan atau kenikmatan-kenikmatan duniawi. Karena kita sebagai seorang muslim, justru yang paling utama dan maksud tujuan akhir kita adalah agar kita dapat keberuntungan di akhirat kelak, agar kita dapat kenikmatan yang sesungguhnya nanti di akhirat kelak. Ketika kita memegang 2 daripada 4 hal yang memang harus kita miliki agar kita tidak merasa orang yang paling merugi, yaitu berbicara benar, menjaga amanah, maka insya Allah kita tidak termasuk orang yang merugi hidup di dunia ini, walaupun kehidupan di dunia tidak seberuntung atau lebih mewah, lebih megah daripada teman-teman kita atau saudara-saudara kita. Dan ketika kita juga berbicara benar, kita menjaga amanah, berarti kita terhindar daripada 2 sifat munafik yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan dalam sebuah hadisnya. Ayatul munafiki salasa, tanda-tanda atau ciri-ciri orang munafik ada 3. Salah satu diantaranya adalah faiza hadasa kadzaba, apabila berbicara dia bohong. Sementara yang kita miliki adalah kebalikannya, sidqul hadis, berbicara benar. Yang kedua hifzul amanah, wa idza tumina khana, apabila diberi amanah maka dia mengingkari. Sedangkan yang harus kita pegang adalah hifzul amanah, menjaga amanah. Berarti 2 daripada 3 tanda-tanda orang munafik telah kita lewati. Pemirsa TV One dimanapun Anda berada, ya insya Allah dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hal ketiga yang harus kita miliki ketika keberuntungan hidup di dunia ini tidak kita raih atau tidak dapat kita miliki adalah husnul khuluq, yaitu budi pekerti yang bagus atau akhlakul karimah, mempunyai etika, attitude yang baik, yang mulia. Karena memang bukankah untuk alasan tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menyempurnakan makarimal akhlak, budi pekerti yang mulia. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ma nahala walidun waladan min nahlin afdala min husnil khuluq. Tidak ada pemberian dari orang tua terhadap anaknya yang lebih bagus, yang lebih mulia daripada pemberian adab atau akhlak yang mulia terhadap anaknya. Karena memang keutamaan akhlak, keutamaan adab itu lebih utama ketimbang daripada keutamaan ilmu. Kalau secara logika saja, mungkin dalam kehidupan sehari-hari bisa kita ambil contoh. Orang dengan ilmu yang tinggi dalam kehidupan masyarakat
dia belum tentu dapat hidup nyaman di mana saja. Orang yang berilmu biasanya dari segi tempat saja dia sudah memilih. Tidak mungkin dapat tinggal di tempat sembarangan. Karena dengan dalih kalau saya tinggal di perumahan yang seperti itu, bukan level saya. Level saya adalah level S3. Tidak mungkin saya tinggal di suatu perumahan yang cuma lulusan SD. Jadi ilmu yang tinggi belum tentu dapat dia tinggal bergaul dengan levelan yang mana saja. Berbeda ketika orang yang mempunyai akhlak yang mulia. Pak insya Allah maka hidup dimanapun, hidup di dalam levelan yang manapun, maka orang yang berbudi mulia, orang yang berakhlak mulia akan dapat menyesuaikan diri dengan tempat lingkungan dia tinggal. Tidak ada istilah di sana merasa kecil walaupun dia berilmu tinggi, karena dia juga dibarengi dengan akhlak yang mulia. Dia akan memandang kepada semua orang sebagai makhluk ciptaan Allah, karena dengan akhlak mulianya dia akan dapat menghargai, menghormati orang lain walaupun dari segi keilmuan, dari segi sosial dan lain sebagainya bisa jadi di bawah orang yang berakhlak mulia tersebut. Akan tetapi dengan akhlak mulianya dia dapat menyesuaikan dirinya dengan siapa dia akan bergaul, dengan siapa dengan bersahabat, yang lebih utamanya lagi karena dia memandang itu semua adalah sesama makhluk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sama. Yang membedakan adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita memiliki yang namanya sidqul hadis, hifzul amanah, wa husnul khuluq, dan juga akhlak yang bagus, budi pekerti yang mulia, Pak insya Allah apa yang tidak kita dapatkan daripada keberuntungan hidup duniawi itu tidaklah menjadikan diri kita orang yang merugi, karena kita telah memiliki sifat-sifat yang disebutkan oleh Nabi, 3 dari 4 yang disifat oleh Nabi, yaitu tidak akan menjadikan diri kita sebagai orang yang merugi hidup di dunia ini, yaitu berbicara benar, menjaga amanah, dan juga husnul khuluq. Sedangkan yang terakhir, yang keempat adalah wa'ifatu mat'amin, yaitu tidak serakah dalam makanan. Jadi makanan ini jangan cuma kita artikan hanya sebatas makanan. Jadi makanan di sini maksudnya adalah seluruh materi yang bersifat duniawi. Karena ketika manusia mempunyai sifat serakah, tamak, walaupun pada dirinya terdapat kelebihan-kelebihan, secara sosial mungkin kehidupan dia mewah, atau dia memiliki harta yang banyak, rumah yang mewah, orang yang bersifat tamak tidak akan pernah hidup tenang ketika orang yang dikenalnya, ketika tetangganya memiliki kehidupan dunia yang melebihi dirinya. Maka dia akan berusaha terus untuk menjadi yang lebih, untuk melebihi tetangganya, untuk melebihi saudaranya, untuk melebihi teman-temannya, yang pada akhirnya dia tidak akan merasa kalau dirinya adalah sebagai orang yang berkecukupan, karena selalu merasa kurang, karena selalu merasa tidak mampu ketika orang lain telah melebihi atau melampaui apa yang mereka miliki. Agar hidup kita tenang, walaupun keberuntungan dunia tidak kita miliki atau tidak kita dapatkan, ketika kita tidak serakah terhadap materi, Pak insya Allah itu tidak menjadikan diri kita sebagai orang yang merugi di dalam kehidupan dunia ini. Oleh karenanya 4 perkara tadi yang harus kita miliki, atau yang ketika itu ada pada diri kita,
Dan ketika kehidupan duniawi tidak seberuntung yang lain, ketika kita memiliki sidqul hadis, berbicara benar, wa hifdzul amanah, ketika kita menjaga amanah baik dari Allah maupun dari orang lain, atau kita memiliki husnul khuluq, budi pekerti yang mulia, dan yang terakhir tidak serakah terhadap materi, tidak serakah terhadap hal-hal yang dimiliki oleh orang lain, maka insya Allah kita tidaklah termasuk orang-orang yang merugi dalam kehidupan dunia ini, walaupun keberuntungan duniawi tidak dapat kita raih dengan maksimal. Yang pasti kita terus berusaha pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan secara bersungguh-sungguh. Adapun hasilnya kita serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa selalu berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah jadikan diri kita semua sebagai hamba-hamba yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai hamba-hamba yang dapat beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah diri kami orang-orang yang selalu mengingat Engkau ya Allah, dan jadikanlah kami orang-orang yang selalu bersyukur kepadamu dan dapat beribadah dengan baik kepadamu. Amin, amin ya Rabbal alamin. Pemirsa TV One yang budiman, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada hari ini kiranya bermanfaat buat diri saya pribadi dan bagi para pemirsa semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.